Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ragil Uswatun Hasanah, selanjutnya Nur Syahrani Zahra, Miftahul Hidayati, dan Siti Masmia akan mempresentasikan tentang hasil penelitian kami, yaitu hubungan pembelajaran jarak jauh dengan tingkat keberhasilan belajar seni musik mahasiswa PGMI Unisma semester 5. Pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nur Syahrani Zahra. Latar belakang masalah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap individu. Setiap individu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dimanapun dan kapanpun itu. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan, yakni pendidikan merupakan salah satu usaha secara sadar dan terencana sebagai bentuk perwujudan suasana belajar dan proses pembelajaran pada peserta didik sehingga mereka dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat memperoleh kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya, masyarakat maupun bangsa dan negara. Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana bagi tenaga didik untuk membimbing peserta didiknya dalam mengembangkan potensi baik secara jasmani maupun rohani. Dengan adanya pendidikan yang layak dalam sebuah bangsa, tentunya akan mencetak para generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas, yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan saja, namun memiliki akhlak mulia dalam menjalankan kehidupan. Proses pembelajaran merupakan proses interaksi antara pendidik dengan siswa dan timbul komunikasi dua arah sehingga proses pembelajaran tersebut dapat tercapai. Munculnya pandemi COVID-19 ini telah merubah sistem pembelajaran dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kebijakan social distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk dari pencegahan dan penyebaran COVID-19 berdampak pada sistem pembelajaran, yang mana biasanya dilakukan secara tatap muka namun pada saat ini harus dialihkan secara online atau secara pembelajaran sistem jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lainnya. Pemanfaatan media komunikasi elektronik tersebut diantaranya yakni melalui media WhatsApp Group, Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain-lain. Penggunaan media elektronik tersebut dimaksudkan agar mempermudah proses belajar di tengah kondisi pandemik saat ini, sehingga tetap mampu memperoleh hasil belajar yang baik. Hasil belajar ialah perolehan dari hasil dalam sebuah proses pembelajaran. Hasil belajar atau yang sering disebut dengan nilai adalah sebuah tolak ukur untuk menilai kemampuan siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, hingga muncullah rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni adakah hubungan pembelajaran jarak jauh dengan tingkat keberhasilan belajar seni musik mahasiswa PGMI Unisma semester 5? Berikutnya, tujuan dari pelaksanaan penelitian ini yakni untuk mengetahui hubungan pembelajaran jarak jauh dengan tingkat keberhasilan belajar seni musik mahasiswa PGMI Unisma semester 5. Selanjutnya yakni hipotesis penelitian. Perumusan hipotesis dalam penelitian ini yang pertama, H0, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hubungan pembelajaran jarak jauh dengan tingkat keberhasilan belajar seni musik mahasiswa PGMI Unisma semester 5. Sedangkan H alternatif, terdapat perbedaan antara hubungan pembelajaran jarak jauh dengan tingkat keberhasilan belajar seni musik mahasiswa PGMI Unisma semester 5. Selanjutnya yakni kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama secara teoritis. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk sebagai pemahaman mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh khususnya bagi mahasiswa PGMI Unisma. Sedangkan secara praktis penelitian ini berguna
untuk dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran jarak jauh dengan tingkat keberhasilan belajar seni musik mahasiswa PGMI Unisma semester 5. Berikutnya, tujuan dari pelaksanaan penelitian ini yakni untuk mengetahui hubungan pembelajaran jarak jauh dengan tingkat keberhasilan belajar seni musik mahasiswa PGMI Unisma semester 5. Adapun keterbatasan penelitian. Kendala yang dialami oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yang pertama karena terdapat perbedaan jarak antara setiap peneliti sehingga hal tersebut menghambat proses penelitian. Yang kedua, kurangnya antusiasme dari responden dalam mengisi Google Form atau kuesioner yang telah dikirimkan sehingga hal tersebut menghambat proses pengerjaan. Selanjutnya yakni definisi operasional. Yang pertama ada pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara terpisah atau tidak berada di tempat yang sama dan memanfaatkan media komunikasi elektronik. Yang berikutnya yakni hasil belajar. Hasil belajar merupakan suatu sikap atau perilaku yang dapat diamati untuk mengetahui bahwasannya peserta didik tersebut berhasil atau gagal dalam mengikuti pembelajaran. Dalam penelitian kali ini, kelompok kami mengambil judul tentang pembelajaran jarak jauh dengan tingkat keberhasilan belajar seni musik pada semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 31 menjelaskan bahwa pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan media komunikasi. Dengan begitu dapat diartikan bahwa pendidikan jarak jauh adalah suatu sistem pendidikan yang mempunyai karakteristik terbuka, belajar mandiri, dan belajar tuntas dengan menggunakan TIK atau teknologi pendidikan lainnya. Pembahasan yang kedua ada metode pembelajaran jarak jauh. Di sini metode pembelajaran jarak jauh ada dua macam. Yang pertama yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jejaring atau disebut dengan daring atau pembelajaran online. Yang kedua ada pembelajaran jarak jauh di luar jejaring atau disebut dengan luring. Kita akan membahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama yaitu pembelajaran jarak jauh daring. Di sini pembelajaran jarak jauh daring bisa dilakukan dengan cara tatap muka, akan tetapi memakai aplikasi-aplikasi tertentu. Misalnya biasanya guru akan menyuruh muridnya download aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu ada metode pembelajaran jarak jauh luring. Pembelajaran ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan buku, modul, atau bahan ajar yang ada di sekitar siswa. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran jarak jauh. Kita bahas yang kelebihan dulu ya. Yang pertama, biaya terjangkau. Maksudnya biaya terjangkau di sini kita hanya mengeluarkan paket data kan. Nah, yang kedua yaitu jam pembelajaran menjadi fleksibel. Kita bisa melakukannya dengan di pagi hari atau malam hari atau siang hari, kapanpun itu kita bisa belajar. Dan yang ketiga yaitu wawasan lebih luas. Dengan jaringan e-learning kita dapat melihat semua pelajaran di internet tersebut. Dan yang keempat yaitu dapat diakses dengan mudah. Maksudnya dapat diakses dengan mudah di sini yaitu kita dapat belajar dengan menggunakan smartphone atau laptop. Dan selanjutnya di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan dalam pembelajaran jarak jauh ini adalah yang pertama yaitu minimnya interaksi antara siswa dan guru. Jadi kita kalau belajar menggunakan smartphone, kita tidak bisa interaksi secara langsung dengan guru. Jadi kita agak susah gitu.
Dan yang kedua yaitu minimnya pengawasan terhadap anak. Kita kalau belajar online terus, kita nggak tahu anak tersebut menggunakan smartphone itu dengan baik apa enggak. Pembahasan yang kedua yaitu ada hasil belajar. Pengertian hasil belajar yaitu pembelajaran biasanya menjadi tolak ukur. Maksudnya tolak ukur di sini, seberapa jauh sih siswa dapat memahami pelajaran tersebut. Tolak ukurnya itu seberapa jauh gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari hasil belajar. Hasil belajar itu sendiri pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat dicapai setelah seseorang belajar. Menurut Benjamin S. Bloom, beliau memaparkan bahwa hasil belajar diklarifikasikan ke dalam 3 ranah, yaitu yang pertama ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Ranah kognitif yaitu ranah yang berkenaan dengan hasil belajar intelektual, seperti contohnya tentang pemahaman, pengaplikasian, pengetahuan hafalan atau knowledge, terus analisis, sintesis, dan kemudian evaluasi. Nah, selanjutnya ranah afektif. Ranah afektif itu sendiri berkenaan dengan sikap dan nilai sebagai hasil belajar, seperti contohnya menerima, merespon, menilai, mengorganisasi, dan yang terakhir yaitu karakterisasi. Yang terakhir, ranah psikomotor. Ranah psikomotor itu sendiri berhubungan dengan keterampilan motorik, manipulasi, dan manipulasi bentuk kegiatan yang memerlukan koordinasi saraf atau pada badan. Nah, contohnya itu seperti gerakan tubuh, ketepatan gerakan, perangkat komunikasi nonverbal, dan yang terakhir yaitu kemampuan dalam berbicara. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama, faktor lingkungan. Jadi, faktor lingkungan, bagaimana lingkungan itu sendiri dapat mempengaruhi dari hasil belajar. Mungkinkah lingkungannya baik atau lingkungannya buruk, itu menjadi salah satu faktor dalam proses hasil belajarnya. Selanjutnya yaitu faktor instrumental. Faktor instrumental itu misalnya seperti kurikulum, program, sarana dan fasilitasnya seperti apa, apakah memadai atau tidak. Kemudian guru juga menjadi faktor dari proses hasil belajar. Nah, selanjutnya kondisi fisiologis. Kondisi fisiologis ini misalnya seperti anak-anak yang kekurangan gizi. Ternyata kemampuan belajarnya itu di bawah anak-anak yang tidak kekurangan gizi. Jadi kondisi fisiologis ini mempengaruhi dari hasil belajar. Selanjutnya kondisi psikologis. Karena belajar pada dasarnya itu hakikatnya adalah proses psikologis. Oleh karena itu, semua keadaan dan fungsi psikologis tertentu dapat mempengaruhi belajar seseorang. Berarti belajar bukanlah berdiri sendiri. Maka dari itu, minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan kemampuan kognitif adalah faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses hasil belajar bagi peserta didik. Baik, selanjutnya itu hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yaitu pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap hasil belajar siswa di SMA Bina Mahmud kelas 10 IPA. Itu mengalami peningkatan dengan rata-rata nilai siswa menggunakan proses pembelajaran jarak jauh 73,62, sedangkan rata-rata nilai siswa menggunakan proses pembelajaran tatap muka yaitu 66,07. Lanjut ke bab 3 yaitu metode penelitian. Rancangan penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Penelitian kuantitatif merupakan
Penelitian yang dilakukan dengan meneliti pada populasi atau sampel tertentu yang didasari oleh filsafat positivisme yang menekankan pada fenomena objektif yang dikaji secara kuantitatif. Untuk desain penelitiannya yaitu eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Eksperimen kuasi tersebut yaitu suatu eksperimen yang penempatan unit terkecil eksperimen ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol dilakukan dengan cara beraturan atau tidak acak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen penelitian. Dalam penelitian kali ini kita menggunakan alat untuk pengumpulan data atau instrumen berupa non-test. Nah, non-test di sini adalah menggunakan angket atau kuesioner. Pada butir-butir soal dan pertanyaan yang terdapat di dalamnya dikembangkan berdasarkan teori-teori yang ada dan sangat relevan dengan masing-masing variabel penelitian. Pertanyaan atau pernyataan dalam angket diukur dengan menggunakan skala Likert. Nah, menurut Sugiono, skala Likert ini adalah sesuatu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Jawaban dari setiap instrumen tersebut memiliki gradiasi dari jawaban yang mengarah kepada positif sampai kepada negatif. Nah, dengan kata-kata iya, tidak, sedikit, bahkan tidak sama sekali, dan efektif, tidak efektif, bahkan sampai tidak efektif sama sekali. Nah, dengan demikian, dalam pengukuran variabel penelitian responden diminta untuk mengatakan persepsinya dengan memilih salah satu dari alternatif jawaban tersebut. Nah, adapun perkembangan instrumen untuk masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut. Bahwa kuesioner untuk mengetahui tingkat pemahaman pelajaran seni musik yang dirancang untuk mengungkapkan seberapa tingkat keberhasilan belajar seni musik di masa pandemi ini oleh seluruh mahasiswa PKMI semester 5 di kelas A. Nah, adapun subvariabel yang diukur dalam perencanaan operasional ini ada 3 sub, yaitu yang pertama tentang ada 3 sub, yaitu berupa tentang pendidikan jarak jauh, tingkat pemahaman pembelajaran seni musik, dan tingkat pemahaman aplikasi yang disediakan oleh dosen pembimbing mata kuliah seni musik. Karena di dalam variabel perencanaan operasional ini dibagi menjadi 3 subbuah, maka subvariabel ini mempunyai skor total. Masing-masing subvariabel akan berbeda-beda tergantung pada jumlah pernyataan yang dirumuskan untuk menjaring data subvariabel yang bersangkutan. Secara terperinci adalah jumlah pernyataan skor total terendah dan skor total tertinggi masing-masing dari perencanaan tersebut. Nah, kami akan menyediakan di atas adalah sebagai contoh dari tabel 1, yaitu penjabaran variabel perencanaan operasional sebagai jumlah item pernyataan dari skor total terendah sampai skor total tertinggi. Baik, selanjutnya yaitu tentang pengumpulan data. Nah, menurut Julian Syahnur, cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah penelitian tersebut dengan teknik pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui angket kuesioner. Nah, angket kuesioner merupakan jumlah pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden. Nah, Sugiono mengatakan bahwa angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan ataupun pernyataan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Nah, fungsi angket tersebut adalah bahan informasi untuk diberikan kepada pembaca mengenai jawaban dari responden dan untuk mendapatkan data mengenai hubungan pembelajaran. Nah, pada penelitian kami kali ini, yaitu jenis angket yang digunakan adalah angket langsung yang berbentuk isian kuesioner dan rating scale dengan pertanyaan yang bersifat campuran, yang mana angket terbukanya dalam hal ini responden dapat leluasa menjawab pertanyaan tetapi secara tertutup, di mana responden sudah diberikan pilihan jawaban seperti pilihan iya atau tidak, efektif atau tidak, dan
alternatif jawaban, instrumen tersebut menggunakan kuesioner isian berupa pertanyaan secara bebas untuk dijawab oleh responden yang menggunakan rating scale dengan gradiasi jawaban iya, tidak sama sekali dalam jangka 0-3 hingga 100%, efektif, sangat efektif, bahkan tidak efektif. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, serta dokumentasi. Nah, data yang dikumpulkan selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis. Nah, tujuan dari analisis datanya adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Nah, teknik analisis data ini yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan teknik korelasi produk momen, yaitu teknik yang digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua. Adapun rumus korelasi produk momen yaitu sebagai berikut. Sigma XY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Nah, keterangannya yaitu si XY adalah angka indeks korelasi R produk momen. Nah, N di sini adalah merupakan number of case. Sigma XY adalah jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y. Nah, sigma X yaitu jumlah seluruh skor X dan sigma Y jumlah seluruh skor Y. Sekian penjelasan penelitian dari kami yang berjudul Hubungan Pembelajaran Jarak Jauh dengan Tingkat Keberhasilan Belajar Seni Musik Mahasiswa PGMI Unisma semester 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.